Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi kita dengan mata pelajaran tematik, masih pada tema 1, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum mulai belajar, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baiklah, marilah bersama-sama kita membaca pada buku tematik kalian, ya, halaman 143, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan, pertumbuhan, serta cara merawat tumbuhan. Pertumbuhan tanaman. Cara perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perkembangbiakan secara alami. Contohnya dengan biji, tunas, umbi lapis, umbi batang, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya dengan cara mencangkok. Apa saja tanaman yang berkembang biak dengan tunas? Oke, perhatikan. Saja sudah ada gambar. Di sini adalah beberapa jenis tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Yang pertama adalah tanaman cocor bebek. Ya, tunas pada tanaman cocor bebek terletak pada tepi daun pada indukannya. Kemudian ada tanaman pisang dan tanaman bambu. Pada foto diperlihatkan ada tunas bambu. Ya, juga ada tanaman lidah buaya. Kemudian, apa saja tanaman yang berkembang biak dengan biji? Nah, perhatikan nih gambarnya. Di sini ada buah alpukat. Artinya, tanaman alpukat itu menghasilkan biji dan dapat dikembangbiakan dengan bijinya. Kemudian di situ ada buah mangga, kemudian semangka, dan buah jeruk. Bagaimana cara perkembangbiakan tanaman dengan biji? Oke, sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah itu terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Jadi, jika kalian ingin menanam tanaman yang ada bijinya, kalian bisa menanam bijinya dengan cara memasukkan biji tersebut ke dalam tanah. Ya, nanti selang beberapa waktu biji tersebut akan tumbuh tunas dan beberapa saat kemudian biji tersebut akan berkembang menjadi tanaman muda dan kemudian akan menjadi pohon yang besar. Sekarang ada juga tanaman yang berkembang biak dengan tunas, seperti tadi yang sudah Ustazah sampaikan. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Tadi coba sebutkan apa saja tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Ya, betul. Ada tanaman cocor bebek, tanaman pisang, dan tanaman lidah buaya, serta tanaman bambu. Betul. Selain itu, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan
umbinya. Ya, jadi tanaman yang berkembang biak dengan umbi itu ada beberapa macam jenis umbinya. Yang pertama ada umbi batang. Umbi batang contohnya pada tanaman kentang dan ubi jalar. Kemudian ada umbi lapis. Contohnya bawang dan bunga bakung. Kemudian ada umbi akar. Contohnya wortel dan singkong. Oh iya, mengapa tanaman bawang itu berkembang biak dengan umbi lapis? Mengapa disebut umbi lapis? Nah, coba kalian perhatikan. Nanti minta satu buah bawang dengan umi. Nah, kalian iris bagian tengahnya. Perhatikan, ada banyak lapisan pada bagian umbi bawang tersebut. Makanya, perkembangbiakannya dengan umbi dan dinamakan dengan umbi lapis ya, seperti itu. Kemudian ada juga tanaman yang berkembang biak dengan spora. Nah, pada tanaman jenis paku-pakuan, jamur, dan lumut, perkembangbiakannya menggunakan spora. Spora adalah bintik-bintik hitam yang terdapat pada bagian belakang tepi daunnya. Contohnya pada tanaman suplir dan tanaman paku-pakuan yang banyak tumbuh liar di sekitar kita. Spora yang terdapat pada bagian belakang tepi daun pada tanaman suplir berbentuk serbuk dan disimpan dalam kotak spora atau sporangium. Spora dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Jadi, mikroskop merupakan alat bantu untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, ini adalah contoh tanaman suplir yang berkembang biak dengan spora. Titik-titik atau bintik-bintik hitam di belakang daun itu merupakan kotak spora atau sporangium yang di dalamnya berisi serbuk spora. Oke, setelah tadi kita belajar perkembangbiakan tanaman secara alami, kita akan lanjutkan perkembangbiakan tanaman secara buatan. Nah, beberapa jenis tanaman dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan secara buatan dengan bantuan manusia. Cara perkembangbiakan buatan diantaranya adalah mencangkok, stek, dan menempel. Oke, mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakkan tanaman. Keuntungan dari tanaman yang dicangkok adalah tanamannya tumbuh lebih cepat, berbuah lebih cepat, dan mutu tanamannya lebih baik dari indukannya. Kekurangan dari mencangkok adalah tanamannya mudah roboh karena sistem perakarannya tidak sekuat tanaman yang ditanam dengan biji. Berikut adalah gambar cara mencangkok tanaman, ya. Sekarang tugas kalian adalah membaca nyaring, ya. Membaca nyaring pada buku tema kalian, Bunga Nasional Indonesia. Nanti kalian buat rekamannya ya, baca sebaik mungkin. Perhatikan, Bunga Nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Oke, jadi sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Di sini bunga melati adalah puspa bangsa, bunga anggrek bulan adalah puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi adalah puspa langka. Oke anak-anak hebat, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah belajar perkembangan tumbuhan dan